وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, melanjutkan bahasan kita dalam membaca kitab Bulughul Maram. Maka pada pembahasan malam ini kita akan melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maytatani wad-daman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana, dihalalkan untuk kita, kata Nabi, maytatani wadamani, ada dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana secara umum ketika Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikum, telah diharamkan atas kalian, kata Allah, maitata. Yang pertama, bangkai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan bangkai, maka para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan istilah bangkai adalah hewan yang pada hukumnya halal, akan tetapi lam yuzbah, tetapi hewan tersebut lam yuzbah, tidak disembelih dengan zabihah syar'iyyah. Kendati pun jenis hewannya adalah hewan yang pada dasarnya halal hukumnya, namun ketika dia tidak disembelih dengan zabihah asy-syar'iyyah, yaitu cara penyembelihan yang diizinkan dan dibolehkan secara syariat, maka hewan tersebut termasuk dalam kategori bangkai. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala menguraikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, seperti di antaranya al-munkhaniqah. Al-munkhaniqah yaitu hewan yang mati tercekik. Al-mawqudhah yaitu yang jatuh.
dari ketinggian, lalu kemudian dia jatuh dan sampai di bawah mati, maka ini adalah termasuk bangkai. Wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u, diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hewan yang mati ketika diterkam atau dibunuh oleh binatang buas. Maka selama hewan ini mati tanpa dilakukan sesuai dengan penyembelihan yang disyariatkan di dalam agama kita, kendati pun hukum asalnya dan dia termasuk dari jenis hewan yang halal dimakan, ketika disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu termasuk dalam bangkai jika dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Dan termasuk juga ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, seperti diurai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi kita bacakan, baik itu yang mati tercekik, ya, yang mati jatuh, atau mati diterkam oleh binatang buas, termasuk juga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua inilah yang dikatakan dan dikategorikan dengan bangkai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitata," kata Allah, diharamkan atasmu bangkai, yaitu hewan yang kendati pun secara hukumnya halal untuk dimakan, halal untuk dikonsumsi, tetapi ketika tidak disembelih dengan cara yang syar'i, yang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat agama kita, maka dia termasuk kepada kategori bangkai yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian kata Allah, lanjutan daripada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waddama, darah. Maka ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Nah, kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini para ulama menguraikan dan menjelaskan darah yang dimaksud tersebut yaitu darah yang di sebagian kaum, di sebagian masyarakat, bahkan nas'alullah salamata wal afiyah, sebagian kaum muslimin mereka ketika menyembelih hewan, maka darahnya itu mereka tampung, lalu mereka biarkan, dan itu kemudian mereka konsumsi. Hal ini di sebagian masyarakat, di sebagian kaum, ketidaktahuan mereka terhadap hukum Islam, kendati pun mereka beragama Islam, tapi mereka juga kadang-kadang mengkonsumsi ini. Memang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kufar ketika mereka menampung darah, dan darah yang mereka tampung itu yaitu dari darah hewan yang jelas hukumnya haram. Nah, sebagian kaum muslimin dari darah ayam, dari darah sapi dan sebagiannya ada yang mengkonsumsi ini sementara itu hukumnya adalah haram. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Ingin kita perjelas, ikhwatal iman, darah yang dikatakan di dalam ayat ini yang haram hukumnya untuk kita konsumsi, ini adalah damam masfuha, yaitu darah yang keluar ketika kita menyembelih. Kenapa ingin kita perjelas ini, ikhwatal iman? Di mana apabila darah yang keluar itu seperti misalnya ketika kita luka, seringkali kita kadang-kadang untuk menghentikan darah itu kita jilat atau kita hisap. Nah, apakah ini najis? Ketika tertelan oleh kita darah tersebut, ini tidak termasuk dalam kategori darah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitata waddama. Setelah kita memahami dan menjelaskan contoh dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang, apakah mereka dari kalangan kaum kufar ataupun dari sebagian kaum muslimin yang tidak berilmu,
tanpa mengetahui hukum agamanya sendiri, mereka sengaja menampung darah hewan yang disembelih tersebut. Lalu mereka olah lagi, kemudian ini menjadi makanan. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun gusi kita berdarah, kemudian tertelan oleh kita, atau luka, kemudian kita menghentikan darah, kita terhisap dan sebagainya, ada yang masuk ke rongga kita, maka ini tidak termasuk kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ini yang harus kita fahami dan garis bawahi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana Allah mengharamkan bangkai dan darah. Lalu kemudian datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, memberikan pengecualian hukum, memberikan pengecualian hukum dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita, uhillat lana, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita maitatani wa daman, ada dua bangkai dan dua darah. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, kita simpan sejenak uraian dari makna hadis yang mulia ini. Hadis ini sering dijadikan contoh oleh para ulama ketika berbicara tentang manzilatus sunnah. Ketika para ulama berbicara tentang kedudukan hadis, kedudukan sunnah, seperti yang diuraikan di dalam kitab-kitab terkait dengan manzilatus sunnah ini. Apa sih kedudukan daripada sunnah? Apa kedudukan daripada hadis yang dijadikan salah satu dari dasar agama kita? Bagaimana posisi dan kedudukan hadis ini dari dasar utama, yaitu Al-Quran? Makanya ada pembahasan ikhwatal iman, manzilatus sunnah, yaitu kedudukan sunnah itu sendiri, kedudukan hadis itu sendiri. Setidaknya ikhwatal iman ada 5 poin yang harus kita fahami di dalam kedudukan sunnah sebagaimana yang diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Pembahasan ini secara ringkas diketengahkan oleh Syekh Ahmad Al-Atiq di dalam kitabnya Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, bab-bab ringkas dalam masalah akidah. Nah, ada salah satu pembahasan bab tersebut yaitu manzilatus sunnah, tentang kedudukan sunnah. Setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, bahwasanya sunnah, yaitu hadis, adalah wahyun kama annal Qur'an wahyun. Yakini, imani bahwasanya hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat uraian para ulama tentang definisi hadis atau sunnah, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'l, baik ucapan ataupun perbuatan, au sifah ataupun sifat, khalqiyah am khuluqiyah, baik sifat secara fisiknya ataupun sifat secara budi pekertinya. Maka inilah sunnah, atau dalam ungkapan lain yang kita sebut dengan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang ada di hadapan kita, hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga ketika takbir, perbuatan. Hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang melakukan begini, Nabi diam. Hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khalqiyah, secara fisiknya beliau begini. Hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, ketika memakai sendalnya. Hadis. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalqiyah am khuluqiyah. Sifat takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Di dalam Al-Qur'an, kaum muslimin, Allah tabaraka wa taala berfirman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait risalah, terkait wahyu, terkait agama Allah Subhanahu wa taala, terkait ibadah, maka kaum muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? In huwa illa wahyun yuha. Maka itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang diceritakan di dalam hadis Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, kedudukan hadis itu di mana hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Inilah kedudukan hadis. Makanya sangat tercela ketika orang-orang yang mengabaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hanya melihat dan berpijak kepada Al-Qur'an, lalu dia mengabaikan hadis, sebagaimana yang kita kenal dengan istilah sekelompok orang yang disebut dan diistilahkan mereka ini adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Mereka tidak mau melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah wahyu, hadis juga wahyu. Ini poin pertama. Nah, kaum muslimin, dalil tambahannya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra. Kalau kita lihat tafsir para ulama terhadap ayat ini, ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an. Sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengatakan adz-dzikra yakni Al-Qur'an was sunnah. Kamilah yang menurunkan, kata Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Al-Qur'an.
Sebagian ulama ahli tafsir yang lain mengatakan az-zikra Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kedudukannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaga az-zikra tersebut. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah menjaga kemurnian Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga kemurnian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat tangan para ulama ahli hadis, sehingga dijelaskan kepada kita mana yang hadis yang sahih, mana yang dhaif, mana yang mungkar dan yang lainnya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin, kedudukan daripada sunnah Nabi atau hadis, tafsir lil Quran. Hadis adalah penjabaran dari Al-Quran sebagai tafsir dari Al-Quran. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, banyak hal-hal di dalam Al-Quranul Karim yang kita yakini Al-Quran ini sempurna, namun amat terbatas. Kalaupun satu kaum yang mungkin mereka berbahasa dengan bahasa Al-Quran, kaum muslimin, sehingga apapun yang ada di dalam ungkapan Al-Quran tersebut adalah bahasa mereka, fahamkah mereka? Tidak. Dan jangan antum mengira orang Arab faham dengan kandungan makna Al-Quran. Tidak, walaupun bahasa mereka. Makanya ikhwatal iman, kita ini butuh hadis. Makanya kita di dalam memahami Al-Quran butuh tafsir. Tidak semua orang Arab mentang-mentang ini bahasa mereka, mereka faham dengan Al-Quran. Tidak. Makanya ikhwatal iman, metode belajar Al-Quran, baca Al-Quran lalu buka terjemahannya, enggak, tidak cukup. Kalau memang orang kita bisa memahami Al-Quran bermodalkan terjemahan, pasti orang Arab faham dengan Al-Quran semua. Tidak. Jangankan ikhwatal iman, orang Arab di zaman kita hari ini, para tabi'in asli dari sisi bahasa dan kesukuannya Arab tulen. Kenapa saya bedakan ikhwatal iman? Karena yang namanya bahasa itu berkembang. Karena dasar bahasa itu masmu', pendengaran. Apalagi ikhwatal iman, apa yang disebut dengan modern ini sedikit terjadi pembauran dari sebuah bahasa. Saya punya teman orang Maroko yang bahasa mereka bahasa Arab, tapi banyak kosakata-kosakatanya tersebut, maaf ikhwatal iman, dia berbahasa Arab, tapi banyak kosakatanya itu yang kita tidak paham. Yang kita tidak paham. Kenapa? Karena yang namanya bahasa ikhwatal iman, ya, maka ini berkembang dan dia berbaur. Jangankan kita berbicara berbahasa di luaran, yang orang sebut bahasa pasar.
Kadang-kadang bahasa di kelas pun, di lingkungan akademik, sadar atau tidak, kadang-kadang ada mereka berbahasa tersebut yang mengambil istilah dan ungkapan yang bukan dari bahasa aslinya. Saya berikan satu contoh, ikhwatal iman. Dulu kita ketika kuliah di Libya, itu ada dosen, salah seorang dosen Saudi, mengajarkan pelajaran nahwu, kaidah bahasa Arab, grammar seperti dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini orang-orang yang memang bidangnya adalah bidang bahasa. Ada satu komunikasi ketika beliau sudah lama, beliau berbicara dan beliau mengatakan istilah mudabbal. Berbahasa Arab dia berbicara, dia mengatakan mudabbal. Kita bingung, apa itu mudabbal? Dari ungkapannya dia berbicara, di situ dia katakan mudabbal. Kita bingung, cari di kamus, semua kamus tidak ketemu. Apa kata-kata mudabbal itu? Ternyata ikhwatal iman, ini satu contoh saya berikan yang menunjukkan bahasa itu kadang-kadang terkontaminasi dengan bahasa asing. Ternyata yang beliau maksudkan di situ mudabbal, dia mengambil istilah dari bahasa Inggris, double. Jadi mudabbal itu artinya digandakan. Yang di kamus itu tidak disebutkan. Itulah bahasa. Semakin lama, maka sadar atau tidak, pembauran bahasa itu akan terjadi. Makanya kita katakan ikhwatal iman, jangankan orang Arab di lingkungan yang mungkin bahasanya itu sudah bercampur baur, kita lihat kehidupan orang Arab dahulu di zaman tabi'in. Mereka adalah kaum Arab dengan bahasa mereka yang asli, yang belum terkontaminasi. Mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu? Apa kata mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah? Ketika mereka membaca di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dalam Al-Qur'an mereka baca, mereka mengerti itu bahasa mereka. Belum tentu mereka faham. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh dia telah melihatnya untuk yang kedua kalinya. Artinya ada kali pertama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sungguh dia telah melihatnya. Dia, siapakah yang dimaksudkan dia di dalam ayat ini? Kata ganti orang ketiga. Maka jelas yang diceritakan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan walaqad ra'ahu. Nabi Muhammad pernah melihatnya. Objek yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai subjeknya, objek yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menggunakan kata ganti orang ketiga. Siapa yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ayat ini menceritakan bahwasanya Nabi pernah melihat Allah? Nazlatan ukhra, untuk yang kedua kalinya. Di mana itu?
inda sidratil muntaha, yaitu ketika beliau berada di sidratil muntaha ketika Mi'raj. Dan ini adalah kali kedua. Artinya kalau ayat ini menceritakan Nabi pernah melihat Allah dan sidratil muntaha ini adalah kali kedua, maka sebelumnya ada kali pertama. Kapan? Mereka mengerti. Ini ungkapan bahasa mereka, tapi belum tentu mereka faham. Maka datanglah mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh mereka ketika mereka mengatakan manhu, siapanya yang dimaksudkan dalam ayat ini? Siapa yang pernah dilihat oleh Nabi SAW di dalam ayat ini kali pertama, kali kedua, dan sebelumnya ada kali pertama, siapa? Maka dijawab dan dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innahu la Jibril. Apa kata Aisyah? Yang dilihat oleh Nabi SAW di dalam ayat ini, dan inilah kali yang kedua di mana Nabi SAW maksudnya melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ini kali kedua ketika Nabi Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kapan kali pertama? Sebelumnya, ketika setelah turun ayat yang pertama, surat Al-Alaq, lalu Nabi mencari tahu. Lalu disampaikan oleh sepupunya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab. Ketika Nabi SAW ceritakan peristiwa Hira, maka Waraqah bin Naufal mengatakan innahu lanammus, yang kamu bersua dengannya di Hira itu, kata Waraqah bin Naufal, innahu lanammus, itu adalah namus. Namus itu adalah sebutan Jibril di kitab sebelumnya. Ahlul kitab menyebut Jibril itu dengan sebutan namus. Innahu lanamus. Di situ Nabi tahu bahwasanya itu adalah Jibril. Berharap Nabi turun lagi wahyu. Berharap Nabi turun lagi wahyu. Tapi Jibril tak datang-datang. Ada beberapa rentang waktu Nabi menunggu Jibril tak datang. Lalu kemudian Nabi SAW suka melihat ke atas, menunggu-nunggu kedatangan Jibril. Pada saat itulah Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kali pertama, wa qad saddal ufuq, dan Jibril telah menutupi ufuk. Terlihat oleh Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Lalu Nabi SAW lari bergegas pulang ke rumahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Saat Nabi berada di dalam selimut itulah datang Jibril membacakan dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dinukilkan oleh para ulama dalam sababun nuzul surat Al-Mudaththir. Nah, ikhwatal iman, ini kali pertama. Nah, kali kedua Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Kita berbicara dalam bentuk asli di Sidratil Muntaha. Nah, inilah yang mereka tanyakan orang-orang di zaman Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan tabi'in yang tidak bersua dengan Nabi SAW. Maka mereka datang kepada Aisyah bertanya tentang apa? Tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Walaupun itu adalah bahasa mereka, mereka tahu, mereka mengerti, tapi mereka belum faham. Mereka butuh tafsir. Itulah fungsi hadis. Yang ketiga, fungsi hadis yang lainnya
yaitu bahwasanya hadis tubayyinu ma ajmalal Quran. Hadis menguraikan dan mendetailkan apa yang disebut oleh Al-Quran secara global. Contoh, salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimus salat, dirikan salat. Global. Bagaimana salat kita? Berapa rakaat kita salat? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya berbicara global. Maka dari mana kita tahu seperti apa kita salat? Dari mana kita memulainya? Berapa rakaat ketika kita salat maghrib? Berapa rakaat kita salat isya? Dari hadis. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari poin ini saja kita bisa mematahkan dalih orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada kaum muslimin yang mereka mengingkari hadis Nabi, yang mereka mengatakan mereka tidak percaya kepada hadis, mereka meragukan hadis, kami cukup bagi kami Al-Quran, tanyakan kepada mereka, apakah Anda sholat? Itu saja kuncinya. Kalau dia bilang, enggak, kami tidak sholat, sudah, percuma kita lanjutkan diskusnya. Kenapa? Beda surau. Dia orang tidak sholat. Buat apa kita lanjutkan diskusinya? Kenapa? Ya artinya kita tidak seagama. Kalau mereka menjawab, ya kami sholat, lanjutkan diskusinya. Pertanyaan yang kedua, berapa rakaat Anda sholat maghrib? Kalau dia mengatakan, ya suka-suka saya, hentikan diskusinya. Artinya kita beda agama. Kalau dia mengatakan, saya sholat maghrib 3 rakaat. Pertanyaan berikutnya, dari mana Anda tahu sholat maghrib 3 rakaat? Adakah di dalam Al-Quran? Maka mau tidak mau, sebagai seorang mukmin, dia harus melihat Al-Quran. Dan itulah fungsi daripada Al-Quran, melihat kepada hadis. Dan itulah fungsi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadis akan menjelaskan dan merincikan apa yang diuraikan dalam Al-Quran secara global. Yang keempat, ikhwatal iman, bahwasanya sunnah yukhassisu ma fil Quran. Ada kalanya di dalam hadis di mana hadis itu mengecualikan apa yang umum disebut di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Tentang keharaman bangkai dan darah. Datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran mengatakan haram bangkai darah. Datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dia hadis yang ada di hadapan kita. Uhillat lana, Allah halalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu al-jaradu wal hitan. Yang pertama belalang. Yang kedua hitan. Hitan ya, paus. Artinya spesies ikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-samak, ikan. Kedatipun dia sudah mati, halal. Tidak disembelih sebelumnya, seperti ayam dan yang lainnya, halal. Apa dasarnya? Hadis Nabi. Karena hadis Nabi tukhassis, mengecualikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ammad daman, adapun 2 darah yang dihalalkan, yaitu al-kabid wa tihal, yaitu
hati, dan attihal artinya limpa. Kedatipun hati tersebut, al-kabid atau kibdah, itu adalah darah pada dasarnya, sebagaimana juga limpa, maka itu adalah bagian yang dikecualikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita katakan hadis ini diletakkan dan dijelaskan oleh para ulama sebagai contoh dalam pembahasan kedudukan atau manzilah as-sunnah. Kita dengarkan kumandang suara azan. Akhwatul iman, di poin yang keempat, dan dijadikan contoh hadis yang ada di hadapan kita ini, di mana kedudukan daripada sunnah atau hadis, yaitu datang mengecualikan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan inilah contohnya yang ada di hadapan kita ini. Ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan bangkai dan darah, maka disebutkan pengecualiannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 2 bangkai yang dihalalkan dan ada 2 darah yang dihalalkan. Al-jaradu wal hut, belalang dan ikan. Kemudian adapun 2 darah yang dihalalkan, hati dan limpa, at-tihal wal kabid, yaitu hati dan limpa. Nah, ini hukum tersendiri yang dikecualikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, akhwatul iman, ada kalanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai tambahan hukum dari Al-Quran. Bukan kita mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran sempurna. Tapi ada hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi kesatuan hukum. Tambahan. Apa contohnya ikhwatul iman dalam poin ini? Yang menggambarkan kepada kita kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah menguraikan tentang hukum mahram, Allah sebutkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Disebutkan oleh Allah, diharamkan ummahatukum, ibumu, wa banatukum, anak perempuanmu, wa akhawatukum, saudara perempuanmu, wa ammatukum, saudara perempuan ayahmu, wa khalatukum, saudara perempuan ibumu, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kemudian anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan. Maka ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari mahram seorang laki-laki, di mana dia punya hubungan dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ini dari sisi nasab. Ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, punya hubungan nasab, makanya menjadi mahram. Lalu setelah Allah sebutkan dari jalur nasab, Allah lanjutkan. Ini pembahasannya.
Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ada lagi bagian dari mahram itu tidak dari sisi nasab. Mungkin nasabnya berbeda, satu orang barat, satu orang timur. Nasabnya jauh, tapi dia bisa menjadi mahram ketika seorang ibu menyusukan seorang anak laki-laki dari suku lain. Beda nasab. Tapi ketika ibu itu menyusukan seorang bayi laki-laki, maka ibu yang menyusukan itu menjadi mahram dia. Ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ikhwatal iman, dalam ayat ini, wa ummahatukum allati arda'nakum. Haram bagimu menikahi ibumu yang telah menyusuimu, ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah. Sebagaimana haram juga saudara perempuan sesusuan. Ada seorang ibu, dia menyusukan seorang anak laki-laki, anak orang lain. Maka ini menjadi ibu susuannya ketika dia susukan ini. Ketika ibu ini punya anak perempuan, maka ini anak perempuan ini menjadi saudara susuannya dan juga mahram bagi dia. Atau ada anak orang lain yang juga menyusu kepada ibu ini, bukan anak kandungnya. Kalau tadi anak dia, ada anak orang lain yang juga menyusu ke ibu yang sama, maka mereka menjadi saudara susuan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagian mahram dari jalur susuan hanya ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, hanya dua. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu yang menyusukan dan saudara susuan. Hanya itu di dalam Al-Quran secara hukumnya. Namun ikhwatal iman, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Diharamkan dari jalur susuan apa yang Allah haramkan dari jalur nasab. Apa maksudnya? Lihat contoh tadi. Ini ibu yang menyusukan anak laki-laki ini. Ibu menjadi ibu susuannya. Ada anak perempuan yang juga menyusu ke ibu ini, atau anak perempuan ibu ini, maka menjadi saudara susuannya, mahram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibu ini punya adik perempuan, ini anak yang menyusu ke ibu ini. Ibu ini punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Maka saudara ibu yang menyusukan ini pun mahram bagi dia. Kenapa? Masuk menjadi khalah, bibi, saudara ibu. Ibu ini punya suami. Adik perempuan suami ibu yang menyusukan ini mahram bagi ini. Kenapa? Menjadi ammah, saudara ayah, saudara perempuan ayah. Nanti anak ibu ini menikah, lalu punya anak, lahirlah cucu ibu ini perempuan, mahram bagi ini. Kenapa? Banatul ukhti, anak saudara. Ibu ini punya anak laki-laki. Bila anak laki-laki ibu ini menikah, lahir anak perempuan,
maka anak perempuannya, cucu ibu ini dari anak laki-lakinya mahram bagi ini. Kenapa? Banatul ukht, banatul akhi, anak saudara laki-laki. Dari mana ini? Di dalam Al-Quran hanya disebutkan ibu yang menyusukan dan saudara susuan. Yang lain dari mana? Ada tambahan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Nabi, diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur nasab. Maka apapun yang ada di dalam nasab tadi, ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, ini dalam nasab. Ibu, anak perempuan, ya, kemudian saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan mahram. Ini nasab. Maka berlaku juga ibu yang menyusukan, ya, atau anak yang menyusu dengan istri kita akan menjadi anak. Lalu kemudian saudara susuan, saudara perempuan ayah yang kepada istrinya kita menyusu, saudara perempuan ibu yang menyusukan kita, anak saudara susuan yang perempuan, anak perempuan dari saudara susuan yang laki-laki. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali dua saja tadi. Ibu yang menyusukan dan saudara susuan. Yang ini dari mana? Ada tambahan dalam hadis. Makanya dikatakan hadis ada kalanya menambah hukum apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ikhwatal iman, inilah kedudukan atau yang disebut dalam uraian para ulama dengan istilah manzilatus sunnah, yaitu kedudukan daripada sunnah atau hadis Nabi SAW. Makanya ikhwatal iman, ketika orang-orang mengingkari atau menolak sunnah Nabi SAW, akan hilang minimal setengah dari agama ini. Karena begitulah kedudukan daripada sunnah Nabi SAW. Setidaknya ada 5 poin tadi yang harus kita fahami, dan salah satunya adalah hadis yang ada di hadapan kita yang selalu dijadikan contoh oleh para ulama, yaitu terkait tentang pengecualian dari apa yang dijelaskan hukum di dalam Al-Quran, datang hadis mengecualikan. Seperti yang ada di hadapan kita ini, hadis yang ada di hadapan kita ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.